Pertanyaan yang pertama dari Bisisa Kontraktor, akun Bisisa Kontraktor. Mohon izin bertanya, Prof. Menginjak usia 40 tahun, apa yang perlu disiapkan supaya iman dan aktivitas amal selalu bisa selalu meningkat, bisa mengikuti jalan yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prof, ini direspon dulu, Prof. Ini pertanyaan mungkin ini bagaimana saya sampaikan tadi, ada dua dimensi yang harus kita lakukan, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala yang diperintah oleh Tuhan. Kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat, kerjakan kita sholat. Kita diwajibkan oleh Allah untuk memberikan zakat, laksanakan zakat. Sedikit semampu kita, sedekah dan lain sebagainya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, kerjakan puasa. Kita diperintah oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji jika kita mampu, laksanakan ibadah haji. Tapi basis yang paling utama adalah syahadat tadi, yang saya katakan teologi yang berbasis pada keimanan. Ini harus melekat di dalam diri kita. Yang kedua, berbasis pada amal saleh yang horizontal. Kita ini punya hubungan antar umat manusia dengan manusia yang lain. Kita hidup bertetangga. Sejauh mana kita ini peduli terhadap tetangga kita yang dalam kefakiran, yang dalam kemiskinan, maka bagian dari tindakan baik kita yang merujuk kepada amal saleh, kepedulian terhadap tetangga ini. Di dalam hadis disebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Kalau dirinya itu merasa iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana tadi diungkap di dalam Al-Quran, iman kepada Allah dan hari akhir, konkretkan amal saleh. Falyuhsin ila jari. Berbuat baik kepada tetangga. Yang kecil dulu tetangga. Nggak usah cari yang jauh-jauh. Saya ini cari orang, mana yang harus saya sumbangkan. Lah, syukur-syukur ada komunitas persahabatan ini yang kita kenal Taman Zakat. Wah, ini sudah ada yang namanya ini. Saya percaya karena ini bagian dari kolega kita. Percayakan kepada Taman Zakat ini. Ini bagian dari kepedulian yang harus kita letakkan di dalam kehidupan ini. Ini bagian dari amal saleh. Bahkan kita pun harus memperhatikan juga famili yang jauh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Tadi saya katakan iman pada Allah, iman kepada akhir, amal salehnya seperti apa? Jangan putus famili. Sambung sanak kerabat. Sanak kerabat bisa jadi ikatan darah, bisa jadi sanak kerabat adalah pertemanan. Pertemanan ini kita bangun. Ya, saya ini bagian dari pertemanan dengan Taman Zakat ini. Bisa berkumpul, bisa berdiskusi, bisa mengembangkan ekonomi, bisa membantu orang lain. Ini falyasil rahimah. Sambung ini, jangan sampai kemudian putus. Apalagi kemudian dikonkretkan dengan kegiatan-kegiatan konsultasi fikih yang semacam ini, semakin melebar famili kita, keluarga kita semakin besar. Nah, ini jangan sampai kemudian terputus. Syukur-syukur semakin besar dan menjadi kekuatan. Ini yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga dituntut oleh Allah melalui sabda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Muliakan tamunya. Tamu dalam konteks ini bukan tamu yang datang ke rumah lantas kita berikan makanan seperti pada saat lebaran itu. Bahkan nggak dimakan. Itu dengan panganan itu. Tapi tamu yang kita maksud adalah perantauan yang datang ke Sidoarjo, perantauan yang datang ke Surabaya. Mereka berjuang banting tulang untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi anaknya, menyekolahkan anaknya. Ini harus dihormati dan dihargai. Menghormati seperti apa kita? Tentunya rasanya sulit. Tentu need assessment, perkiraan kebutuhan. Kebutuhan dia apa sebagai perantau? Membangun ekonomi,
sebisa mungkin kita membantu secara ekonomi, karena kebutuhannya ekonomi. Kebutuhan apa mereka? Spiritual, gersang dalam kehidupan kota, bantu spiritual, isi dengan nilai-nilai keislaman, dan lain sebagainya. Kekacauan pikiran karena tidak menentu, bantu mereka dengan ilmu pengetahuan. Ini basis-basis yang harus kita lakukan dengan memuliakan tamu itu. Jadi tamu bukan dalam konteks hanya sekedar orang yang datang ke rumah, kemudian kita berikan minuman dan makanan. Yang jauh lebih besar adalah orang yang datang ke kota kita, yang mereka dalam perjalanan hidup menuju kebaikan. Oleh karena itu, harus dilakukan dua hal tadi, vertikal dan horizontal. Vertikal, adanya nuansa penghambaan kepada Allah secara baik, tentu nanti ada pendidikan secara utuh. Yang horizontal, amal saleh yang tertransformasi secara utuh dalam konteks sosial itu sendiri. Terjemahannya nanti sangat melebar, bergantung dari kebutuhan yang kita hadapi. Saya rasa itu jawaban dari saya.